Program Studi Pendidikan Guru dan Bahasa Universitas Atmajaya. Kali ini kita akan belajar mengenai Pythagoras Cube. Gambar ini merupakan Pythagoras Cup. Pythagoras ini dinamakan oleh ahli matematika Yunani, yaitu Pythagoras. Pythagoras Cup ini diciptakan karena orang-orang pada zaman dahulu sangat suka meminum anggur. Jadi supaya semua adil, maka diciptakanlah alat ini. Sekarang, ayo kita bereksperimen membuat Pythagoras Cup. Alat yang dibutuhkan yaitu ada karet, lem, sedotan, gelas plastik, kemudian ada botol yang sudah dipotong kira-kira 10 cm, kemudian ada wadah. Ikat sedotan menggunakan karet sehingga menjadi melengkung. Kemudian, lubangi gelas plastik dan masukkan sedotan hingga menjadi seperti pada gambar. Setelah itu, lubangi tutup botol dan masukkan sedotan ke dalam botol yang sudah dipotong sepanjang 15 cm. Kemudian letakkan di wadah yang sudah disediakan. Kemudian tuangkan air yang sudah diberi warna hingga sedotan tenggelam. Kemudian amati apa yang terjadi. Air dari atas akan turun ke bawah melalui sedotan. Saat kita mengisi gelas dan air, maka air akan naik karena didorong oleh tekanan air, karena banyaknya air yang dituang. Ketika ketinggian air melebihi sedotan, maka air akan terdorong sehingga air akan mengalir melalui sedotan ke wadah yang ada di bawah. Air akan terus mengalir karena tekanan pada sedotan lebih rendah daripada tekanan yang ada di luar sedotan atau tekanan di dalam cangkir. Sekarang mari kita kaitkan percobaan yang kita sudah lakukan dengan materi yang ada di sekolah dasar. Materi yang berkaitan ada dua, yaitu IPA dan matematika. Materi IPA yang berkaitan yaitu ada di KD Bahasa Indonesia 3.2, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Jadi, keragaman benda itu sangat banyak. Ada benda padat, benda cair, gas, dan lain-lain. Benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada percobaan kita menggunakan 2 wujud benda, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat yang kita gunakan antara lain karet, botol, gelas plastik, dan wadah. Sedangkan benda cair yang kita gunakan yaitu air dan pewarna makanan. Benda padat memiliki sifat dan volume tetap, sedangkan benda cair memiliki sifat yaitu bentuk sesuai wadahnya. Air yang ada di gelas akan berbentuk gelas, begitu juga air yang ada di dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Kemudian sifat yang kedua yaitu
benda cair akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Hal ini karena adanya gravitasi bumi. Yang ketiga yaitu volumenya akan tetap dan tidak berubah. Kemudian yang keempat yaitu benda cair mudah meresap ke dalam pori-pori kecil, contohnya kain. Kemudian pada materi matematika yaitu berkaitan dengan pengukuran panjang. Pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan, kita harus mengukur botol yang akan kita potong sepanjang 20 cm. Jadi dalam matematika ada dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Contoh alat ukur tidak baku yaitu jengkal, hasta, menggunakan langkah kaki, dan sebagainya. Sedangkan alat ukur baku kita biasanya menggunakan penggaris. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menggunakan toilet jongkok. Ketika kita menekan tombol flush, maka tangki air yang ada di dalam akan terisi penuh, sehingga ketika kita menekan tombol flush, air yang ada di dalam tangki akan mengalir ke bawah. Sekian belajar kita hari